Yang pertama, Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Pendiri Kerajaan Kutai adalah Raja Kudungga. Memiliki anak bernama Aswawarman, dan Aswawarman memiliki anak salah satunya Mulawarman. Raja-raja tersebut pernah memerintah Kerajaan Kutai. Raja Mulawarman dikenal dermawan, dan peninggalannya berupa prasasti Yupa menjadi bukti awal masuknya pengaruh Hindu di Nusantara. Keberadaan Kerajaan Kutai diketahui berdasarkan prasasti yang berbentuk Yupa atau tiang batu berjumlah 7. Prasasti ini menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sangsekerta. Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa. Terletak di Sungai Cisade sekitar Bogor, Jawa Barat. Kerajaan Tarumanegara memiliki raja yang terkenal bernama Purnawarman. Ia raja yang berani, jujur, adil, dan dekat dengan para Brahmana, pangeran, dan rakyat. Ia terkenal bijaksana dan berjasa membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyat. Prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara adalah Prasasti Ciaruten di dekat muara Sungai Cisade Bogor. Prasasti ini juga terdapat cap sepasang telapak kaki Raja Purnawarman seperti kaki Dewa Wisnu. Ada pula ditemukan prasasti kebun kopi, ditemukan di Kampung Muara Hilir, Desa Ciaruten Hilir, Cibung Pulang, Bogor. Pada prasasti ini terdapat telapak kaki gajah yang disamakan dengan telapak kaki Gajah Airawata atau gajah tunggangan Dewa Wisnu. Terdapat prasasti lainnya yaitu Prasasti Jambu, Prasasti Tugu, Prasasti Pasir Lebak, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Muara Janten. Runtuhnya kerajaan ini adalah terlihat masa kepemimpinan Raja Sudawarman. Salah satu contohnya pemberian wewenang kepada raja-raja bawahannya. Karena tidak disertai pengawasan yang baik, raja bawahan merasa tidak diawasi oleh Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Galuh sedang berada masa jaya, sehingga mengalami pemberontakan. Di sisi lain, Kerajaan Tarumanegara, Raja Linggawarman, yaitu raja terakhir, tidak memiliki keturunan laki-laki. Kerajaan ini semakin jatuh, akhirnya pecah menjadi 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Yang ketiga, Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri terletak di Jawa Timur, berpusat di Daha yang sekarang dikenal Kota Kediri. Jayawarsa adalah raja pertama Kerajaan Kediri dan menamakan dirinya sebagai titisan Dewa Wisnu. Berikut nama-nama raja yang pernah memerintah di Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri mengalami kemunduran pada masa pemerintahan Raja Kertajaya, dikarenakan hak-hak dari kaum Brahmana dikurangi sehingga menimbulkan pertentangan. Yang keempat, Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari didirikan oleh Ken Arok di ibu kota Tumapel. Awalnya, Tumapel itu di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri dengan Bupati Tunggul Ametung. Tetapi Tunggul Ametung dibunuh oleh Ken Arok. Semua itu dilakukan Ken Arok karena terpikat oleh Ken Dedes, yaitu istri dari Tunggul Ametung. Ken Arok menguasai Tumapel dan menjadikan Ken Dedes istrinya. Ken Dedes yang saat itu dinikahin Ken Arok sedang mengandung 3 bulan anak dari Tunggul Ametung. Setelah 5 tahun memerintah, Ken Arok dibunuh oleh pesuruh Anusapati. Anusapati merupakan anak dari Ken Dedes dengan Tunggul Ametung. Ken Arok memiliki 4 putra bersama Ken Umang, yaitu Panji Tohjoyo, Panji Sudatuh, Panji Bregola, dan Dewi Rambi. Sedangkan bersama Ken Dedes memiliki putra bernama Mahesa Wongateleng, penguasa kerajaan Singosari setelah Ken Arok meninggal, yaitu Anusapati, Tohjaya, Ranggowuni yang memiliki gelar Sri Jaya Wisnuwardana,
anak dari Anusapati, dan Kertanegara anak dari Ranggabumi. Masa pemerintahan Wisnuwardana dan Kertanegara, Kerajaan Singosari menjadi sejahtera dan damai karena masyarakatnya teratur baik. Kehidupan ekonomi yang berjalan lancar pada bidang pertanian, pelayaran, dan perdagangan. Kehidupan kebudayaan masyarakat Singosari dapat diketahui dari peninggalan candi-candi dan patung-patung yang berhasil dibangunnya. Candi hasil peninggalan Singosari diantaranya adalah Candi Kidal, Candi Jago, Candi Singosari. Adapun arca atau patung hasil peninggalan Kerajaan Singosari antara lain patung Kededes dan patung Kertanegara. Runtuhnya kerajaan ini, Kerajaan Singosari yang sibuk mengirimkan angkatan perangnya keluar Jawa, akhirnya mengalami keropos di bagian dalam. Pada tahun 1292 terjadi pemberontakan Jaya Katuang, Bupati Gelang-Gelang, yang merupakan sepupu sekaligus ipar dan besan dari Kertanegara sendiri. Dalam serangan itu, Kertanegara mati terbunuh. Yang kelima, Kerajaan Majapahit. Serangan Jaya Katuang mengakibatkan Kertanegara meninggal. Maka, Raden Wijaya melarikan diri bersama Arya Wirajaya ke Sumenep dan Madura. Raden Wijaya meminta izin kepada Jaya Katuang untuk membuka lahan sebagai tempat berdiam, dan diizinkan. Pasukan Mongol ingin melakukan balas dendam kepada Kertanegara yang mempermalukan Raja Mongol. Namun, Kertanegara sudah meninggal. Raden Wijaya lalu bersekutu atau mengajak kerjasama dengan pasukan Mongol melawan Singosari. Setelah pasukan Jaya Katuang dihancurkan, Raden Wijaya juga berbalik melawan pasukan Mongol. Akhirnya, Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya menikahi keempat putri Kertanegara dan para pengikutnya juga diberikan kekuasaan. Raden Wijaya meninggal digantikan putranya, Jaya Negara. Namun kurang bijaksana, maka terjadi pemberontakan Kuti. Pasukan Kuti berhasil, Jaya Negara mundur lalu meminta perlindungan kepada Gajah Mada bersama pasukan Bayangkara, dan berhasil menghancurkan pasukan Kuti. Gajah Mada diangkat menjadi Patih Kahuripan dan Patih Kediri. Pemberontakan terhadap Majapahit muncul pada pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi, yaitu pemberontakan Sadeng dan Ketah, dan berhasil dipadamkan oleh Gajah Mada. Maka Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati Majapahit. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Hayam Wuruk bersama Gajah Mada memiliki sumpah yang bernama Sumpah Palapa, berisi tentang keinginan untuk mempersatukan Nusantara di bawah kekuasaannya. Majapahit berhasil menguasai hampir seluruh wilayah kecuali kerajaan Pajajaran atau Sunda. Usaha yang dilakukan adalah melakukan politik perkawinan yang mengakibatkan perang bubat. Di bawah pimpinan Ampunala, Majapahit menjaga keamanan dan memperkuat armada laut, serta menjalin persahabatan dengan negara tetangga yang disebut Mitra Kasatat. Ada beberapa peninggalan kerajaan Majapahit, yaitu berupa candi dan hasil sastra. Yang keenam, Kerajaan Holing atau Kalingga. Kerajaan Holing atau Kalingga diperkirakan terletak di Kecamatan Keling, Jepara, Jawa Tengah, atau di sebelah utara Gunung Muria. Nama Kalingga berasal dari Kalinga, nama sebuah kerajaan di India Selatan. Kerajaan Kalingga diperintah Ratu Sima yang dikenal bijaksana. Setelah Ratu Sima meninggal, digantikan oleh Raja Sanjaya atau Cicit Ratu Sima, menjadi raja Kerajaan Kalingga bagian utara dan mendirikan dinasti Sanjaya di Kerajaan Mataram kuno. Masa pemerintahan Raja Sanjaya, Kerajaan Kalingga mengalami masa keemasan. Prasasti yang ditemukan di kerajaan ini adalah Prasasti Tukmas, Sojomerto, berita dinasti Tang yang menyebut Kerajaan Holing berlokasi di Chopo atau Jawa. Yang ketujuh, Kerajaan Sriwijaya. Terletak di Sumatera Selatan, pusatnya di Palembang. Awal perkembangan Kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh raja disebut Dapuntayang.
pada abad ke-7 Masehi. Kepercayaan masyarakat Sriwijaya yakni agama Buddha. Sriwijaya menjadi pusat belajar bagi sarjana Buddha dan memiliki aliran Buddha Mahayana dan Hinayana. Sriwijaya selalu melakukan perluasan daerah. Dibangunlah pangkalan di daerah Ligor oleh Raja Dharmasetra. Masa kejayaan Sriwijaya pada abad 9 Masehi dipimpin Raja Balaputradewa. Balaputradewa menjalin hubungan erat dengan kerajaan Benggala, lalu Raja Dewa Pala Dewa memberikan tanah kepada Balaputradewa untuk pendirian asrama pelajar di Nalanda. Itu berarti Sriwijaya memperhatikan ilmu pengetahuan. Faktor Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar karena letaknya di jalur perdagangan India-Tiongkok. Kemajuan pelayaran dan runtuhnya kerajaan Funan di Indochina. Prasasti yang ditemukan yaitu Kedukan Bukit, Talang Tuwo, Telaga Batu, Kota Kapur, dan Karangbrahi. Faktor runtuhnya Sriwijaya. Yang pertama, Kota Palembang menjauh dari laut sehingga kapal dagang yang datang ke Palembang makin berkurang. Maka, pajak sebagai sumber pendapatan juga berkurang. Yang kedua, terbukanya Selat Berhala antara Pulau Bangka dan Kepulauan Singkep dapat menyingkatkan jalur perdagangan internasional sehingga Jambi atau Kerajaan Melayu lebih strategis daripada Palembang. Yang ketiga, serangan dari Raja Dharmawangsa. Yang keempat, serangan dari Kerajaan Kolamandala. Yang kelima, pengiriman ekspedisi Pamalayu atas perintah Raja Kertanegara. Dalam ekspedisi ini, Kerajaan Singosari mengadakan pendudukan terhadap Kerajaan Melayu, Pahang, dan Kalimantan, sehingga mengakibatkan kedudukan Kerajaan Sriwijaya makin terdesak. Yang keenam, muncul dan berkembangnya Kerajaan Islam yaitu Samudra Pasai. Yang ketujuh, serangan Kerajaan Majapahit dipimpin Aditya Warman atas perintah Mahapatih Gajah Mada pada tahun 1477 yang mengakibatkan Sriwijaya menjadi taklukan Majapahit. Yang kedelapan, Kerajaan Mataram kuno atau Medang Kamulan. Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah, disebut Bumi Mataram dan Kerajaan Medang. Ada 3 dinasti yang memegang kekuasaan, yaitu Shailendra, Isyana, dan Sanjaya. Dinasti atau wangsa Shailendra pengikut agama Buddha. Dinasti atau wangsa Isyana dan Sanjaya pengikut agama Hindu Shiva. Pendiri kerajaan ini bernama Sanjaya atau penganut agama Hindu. Lalu digantikan Rakai Panangkaran yang menganut agama Buddha dan mendirikan wangsa Shailendra. Walaupun berbeda agama, rakyat beragama Hindu dan Buddha tetap hidup rukun. Lalu anak dari Samaratungga yaitu Pramodawardhani menikah dengan Rakai Pikatan. Adanya pernikahan ini, Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya maju sebagai raja dan memulai kembali pemerintahan dinasti Sanjaya. Rakai Pikatan juga menyingkirkan adik dari Pramodawardhani yaitu Balaputradewa yang kemudian mengungsi ke Sumatera dan mendirikan kerajaan Sriwijaya. Di bawah pemerintahan Rakai Pikatan, wilayah kekuasaan Mataram kuno meluas sampai ke Jawa Timur. Prasasti yang ditemukan adalah Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Mantiasih, dan Prasasti Klurak. Yang kesembilan, Kerajaan Bali. Didirikan oleh dinasti Warmadewa. Berikut raja-raja dinasti Warmadewa. Setelah dinasti Warmadewa berakhir, Bali diperintah oleh raja sebagai berikut. Yang pertama, Jaya Sakti, yang kedua Raga Jaya, yang ketiga Jaya Pangus, yang keempat Eka Jalancana, yang kelima Sri Asta Asuratna Bumi Banten. Masa keruntuhan Kerajaan Bali. Kerajaan Bali runtuh akibat adanya serangan dari Patih Gajah Mada. Tekadnya untuk menyatukan Nusantara membuatnya melakukan siasat untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Itulah sekilas perjalanan kejayaan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, dari Kerajaan Kutai sampai Kerajaan Bali.
Jejak sejarah mereka masih terasa hingga kini lewat candi-candi megah, prasasti kuno, dan nilai budaya yang masih hidup di tengah masyarakat. Mari kita jaga dan lestarikan peninggalan sejarah ini, bukan hanya sebagai kenangan masa lalu, tapi juga sebagai pijakan untuk masa depan.